mengejutkan. Denada tak hanya menanggapi heboh dampak clue sang ayah biologis yang dibocorkan Ressa dengan pengakuan tak akan pernah bisa mengobati kesalahannya seumur hidup. Benarkah Denada sampai meminta maaf kepada sederet artis seperti rapper Iwake sampai Teuku Ryan? Ada apa dengan Ressa? Setelah mengadakan pertemuan dengan Denada, kenapa Ressa mendadak mengulik clue atau petunjuk tentang ayah biologisnya? Ironisnya, Teuku Ryan bahkan memberikan pengakuan yang 180 derajat berbeda dari tudingan netizen yang mengaitkan Teuku Ryan dengan clue tentang ayah biologis Ressa yang diduga berasal dari Aceh. Lantas benarkah ada tuntutan Ressa dan keluarga angkatnya yang belum dipenuhi Denada sehingga memancing Ressa untuk mengulik clue tentang sang ayah biologis? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jika ada istilah mulutmu harimaumu, maka bagi artis Denada, peribahasa ini berubah jadi masa lalumu. Pasalnya, masa lalu Denada yang pernah dekat dengan sederet pria jadi dikulik, ditelusuri kembali, dan jadi bahan cocokologi netizen. Untuk menguak teka-teki siapa sosok ayah kandung Ressa. Tak main-main, sederet nama artis kondang di zamannya seperti rapper Iwake hingga Teuku Ryan pun jadi terseret. Menjulangkan tanya, siapakah sosok ayah biologis yang diungkap Ressa? Yang jelas, ketika ditemui oleh awak media, Denada tak hanya membuat pengakuan mengejutkan, tapi juga mengaku sudah meminta maaf kepada sederet nama yang telah terseret dikulik dan dituding netizen sebagai ayah biologis Ressa. Denada bahkan mengaku telah meminta maaf kepada Iwake hingga Teuku Ryan. Terima kasih buat semuanya yang udah kasih doanya, yang udah memberikan dukungannya, supportnya. Terima kasih sekali lagi, doakan juga, masih butuh banyak doanya. Semoga kedepannya bisa jadi lebih baik buat semua ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Maaf belum sempat ada waktu untuk ketemu sama teman-teman semuanya, tapi terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada waktunya. Hari ini kebetulan aku ada janji lagi, ada jadwal lagi. Doain ya. Terima kasih. Mau waktu diulang kembali, aku tidak akan bisa mengobati apapun kesalahan yang sudah aku lakukan, dan aku tahu untuk seumur hidup pasti tidak ada yang bisa aku lakukan untuk bisa mengobati itu. Jadi aku mohon dari semuanya. Tapi Ressa mau tinggal di Jakarta, benar Kak Dena? Insya Allah, aku kepengen banget. Kan masih suka ke psikolog gak sih Kak? Masih suka ke psikolog gak Kak? Pengen banget bisa ketemu. Itu adalah rencana yang paling utama, yang paling terdekat. Pengen banget aku wujudkan. Ya, tapi masih suka ke psikolog gak Kak sekarang? Siap. Masih suka ke psikolog. Ayo Mas, terus Mas, jalan. Jalan bareng ya Kak sama Reza. Ayo Mas. Kalau di Jakarta, gimana? Suka ke psikolog juga gak Kak sekarang? Masih suka ngobrol. Katanya Insya Allah, doain ya, biar Kita bisa sudah minta maaf ke Iwake sama semua. Aku udah minta maaf ke semua buat kuliah, buat orang tua. perihal ayah kandungnya Tenturian, bener gak sih Kak? Siapa sebenarnya ayah kandung Ressa yang begitu rapat dirahasiakan oleh Denada dari publik? Pasalnya bahkan orang terdekat Denada seperti Risna Oris sang manajer pun menolak menanggapi sikap Ressa yang mendadak menggulirkan clue atau petunjuk tentang sang ayah biologis setelah pertemuan rahasianya dengan Denada bergulir. Untuk perihal area yang seperti ini aku tidak mau menjawab karena ini bukan area aku gitu. Masalah mau clue, mau apa, ya itu bukan area aku menjawab, maka silahkan aja tanyakan sama yang bersangkutan. Aku belum tahu pasti, karena aku juga baru tahu juga, baru rame kan, gitu. Makanya ya, jadi aku nggak tahu, gitu. Karena aku memang nggak tahu, jadi aku tidak akan bilang nggak tahu. Namun faktanya, ujaran Ressa tentang clue alias petunjuk sosok ayah biologisnya sudah terlanjur jadi bak bola panas yang menggelinding kemana-mana, membangkitkan heboh panas reaksi netizen di sosmed.
Terutama ketika lewat siaran live-nya, Ressa mengulik clue kalau sosok ayah biologisnya adalah orang Aceh yang sontak membuat netizen ramai mengaitkan hubungan Denada dengan Teuku Ryan yang konon sempat dekat di tahun 2000 lalu, yang sontak saja membangkitkan reaksi dari pihak Denada. Kita jangan menduga-duga gitu sih. Kita fokus aja dengan apa yang jadi kemunculan permasalahan ini. Itu aja dulu, gitu kan? Fokus itu dulu. Kita perbaikin di situ dulu. Itu dulu deh. Untuk perihal yang kayak gini-gini, silakan nanti mungkin kita kasih area lebih privacy kali ya buat mereka ya. Masalah suka nggak suka, orang lain suka nggak suka terhadap Ressa atau terhadap siapapun gitu ya, itu kita kan nggak bisa kontrol orang lain, jadi ya terserah aja lah. Tapi hal-hal kayak gini bukan hal menjadi concern lah, ini bukan hal yang harusnya jadi pembahasan, jadi pertanyaan seperti ini sih mestinya. Ya orang kan bebas-bebas aja dong, dia mau berkarir, berkarya, mau live atau mau apa, ya bebas-bebas aja, kan nggak masalah juga. Siapa sebenarnya sosok yang dimaksud Ressa dalam siaran live-nya saat mengutas clue tentang sang ayah biologis? Sebuah teki yang tak pelak mengulik kembali sikap Ressa saat membocorkan clue tentang ayah biologisnya saat melakukan siaran live di sosmed di bulan April ini. Pasalnya alih bersikap serius, Ressa mengungkap clue atau petunjuk tentang sosok ayah biologisnya dengan diwarnai tawa. Sebuah pemandangan yang sangat kontras berbeda dengan ketika Ressa mengaku memiliki firasat bahwa Denada adalah ibu kandungnya dan ingin diakui oleh sang ibu kandung. Kala itu Ressa menunjukkan wajah sedih, bahkan menangis. Tapi ketika giliran mengungkap clue tentang ayah biologisnya, Ressa sama sekali tak menunjukkan wajah sedih, apalagi serius, tapi malah tertawa. Ya, sambil tertawa, Ressa mengaku sudah mengetahui siapa sosok ayahnya. Dan dengan itu pula, Ressa mengutas clue tentang jati diri ayah biologisnya yang diduga merupakan orang Aceh, yang sontak saja membuat netizen ramai menyeret kembali sejarah lama tentang hubungan Denada yang konon sempat dekat dengan Teuku Ryan di tahun 2000 lalu. Ressa tuh udah tahu kok bapak Ressa siapa. Pokoknya orang Aceh. Dan mengejutkan, ramai terseret dan dituding netizen dalam pusaran teka-teki sosok ayah kandung Ressa. Teuku Ryan memberikan reaksi yang mengejutkan. Pasalnya Teuku Ryan mengungkap dengan habul yakin bahwa semua tudingan yang ditodongkan kepadanya adalah mustahil. Nggak perlu dihubungkan, yang bukan atau yang perlu dilihat pun mereka pasti tahu bahwa itu sangat mustahil. Sikap Ressa yang menguak clue tentang ayah biologisnya justru pasca pertemuan dengan Denada mengulik kembali pertemuan tertutup tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi dalam pertemuan tersebut? Benarkah ada tuntutan Ressa dan keluarga angkatnya yang belum dipenuhi Denada sehingga masih menyisakan masalah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Sikap Ressa Rosano yang mulai mengulik dan mengutas clue tentang ayah biologisnya pasca melakukan pertemuan tertutup dengan Denada, sang ibu kandung dan keluarga angkatnya, tak pelak mengulik teka-teki baru. Ada apa dengan Ressa Rosano? Benarkah ada tuntutan Ressa dan keluarga angkatnya yang belum dipenuhi Denada sehingga masih menyisakan masalah, bahkan Ressa belum mau untuk tinggal bersama dengan Denada? Yang jelas, Ressa dan ibu angkatnya menggambarkan pertemuan tertutup dengan Denada berlangsung hangat, bahkan diwarnai haru. Sebenarnya sangat
bersyukur, alhamdulillah semua sudah sudah ketemu, dibicarakan baik-baik, dan ini semua juga nggak lepas dari bantuan teman-teman media, terus para ibu-ibu online-nya Resa, semua yang dukung Resa sama Mama, terus termasuk pengacara-pengacara yang sudah bantu sampai ke titik ini, sampai akhirnya Resa bisa ketemu sama ibu ya, Res, bisa diakuin secara terbuka oleh ibu gitu. Dan Mama pun juga berdamai sama ponakan kesayangannya, semuanya berjalan sangat haru sih Kak kemarin gitu. Keluarga kita kayak utuh lagi gitu lah. Jadi untuk yang pertemuan pertama memang saya, Resa, Mbak Dena, sama manajer sekaligus sahabatnya Mbak Dena, ada Mbak Risna gitu ya, sama ada satu psikolog itu Kak Intan. Nah, kita memang ketemunya memang maunya private gitu, karena biar gimana, ini kan momen yang ditunggu Resa selama 24 tahun gitu. Memang pengen ketemu antara ibu dan anak gitu. Nah, lalu disusul juga pas hari Lebaran, hari Kak kemarin, kita alhamdulillah bisa lebaranan semua, ada Mama, Papa, saya, Resa, adik saya gitu kan. Terus anak suami juga ikut, dari Mbak Dena juga ada Mbak Dena sama Mbak Risna gitu. Kita semua berkumpul, saling meminta maaf. Yang disyukuri kemarin juga dari Mbak Dena udah minta maaf ya Mama sama Papa seperti yang diharapkan gitu. Lalu yang bikin haru juga Mbak Dena juga menyampaikan terima kasih karena kita sudah menyayangi Resa. Lalu di situ juga dijadikan momen untuk saling mengklarifikasi lah hal-hal yang selama ini tuh simpang siur, yang dari kita berpikir seperti apa, prasangka-prasangka, dari Mbak Dena juga pasti ada berpikir seperti apa, prasangka-prasangka, kita saling meluruskan dan klarifikasi gitu. Tidak hanya berlangsung haru, pertemuan antara Denada, Resa, dan keluarga angkatnya tersebut juga diceritakan Ratih sang ibu asuh diwarnai pelurusan sederet masalah yang selama ini jadi ganjalan di antara Denada dan pihak Resa. Salah satunya masalah tentang rumah yang saat ini ditempati Resa bersama ibu asuhnya Ratih. Ya saya ceritakan semua, saya ini dengan sebenarnya begini, contohnya ya kayak masih ada masalah ya, semua yang di pengurus itu ya semua saya uruskan. Mengenai rumah juga ya Mbak Sela? Iya. Bagaimana itu Mbak yang rumah? Kalau masalah rumah itu saya bilang Mbak, itu rumah bukan ini loh Mbak, bukan untuk Resa, pemberian Resa. Kalau memang iya pemberian Resa, selesaikan dulu semua karena itu masih sengketa. Karena itu masih ada beberapa saudara yang masih belum dibayar. Iya Tante, nanti akan diurus. Dan seolah ingin membuktikan janjinya, benarkah Denada serius mengukuhkan kesepakatan pertemuan tertutupnya bersama Resa dan sang keluarga angkat lewat prosedur hukum? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Dan sesuai ucapannya, Denada yang mengaku apapun yang dirinya lakukan tak akan pernah bisa mengobati kesalahannya seumur hidup, menjulangkan babak teka-teki baru. Benarkah bukan sekedar janji kosong, Denada bahkan serius mengukuhkan kesepakatan pertemuan tertutupnya bersama Resa dan sang keluarga angkat secara legal? Yang jelas, tim pengacara Denada menjelaskan bahwa mobil yang sudah terlanjur digadaikan Resa senilai 42 juta rupiah dan menjadi masalah dengan Muhammad adik Denada benar dibereskan dan dibayar lunas oleh Denada. Semua dilakukan Denada atas nama kasih sayang ibu kepada anak. Bahkan rumah keluarga yang ditempati Resa dan konon bermasalah pun juga dibeli dan diberikan Denada sebagai hak Resa yang notabene anak kandungnya. Lantas, bagaimana dengan nasib gugatan 7 miliar yang digulirkan oleh pihak Resa di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur? Masalah mobil Avanza itu kan sama Resa digadaikan 42 juta kalau tidak salah.
kepada pihak ketiga lah ya. Nah ini nanti akan diselesaikan oleh Mbak Denada masalah mobilnya ini, mengingat kan atas nama Mas Muhammad itu ya, supaya di belakang hari tidak ada masalah. Jadi di leasing, lembaga pembiayaan dan di pegadaiannya Resa ini nanti diselesaikan. Kalau perjanjian ini masalah mobil sama rumah yang dibahas. Kalau yang lainnya sudah clear, nafkah sudah, semua sudah, sekolah sudah. Mobil Avanza itu yang digadaikan sama Resa 42 juta, nanti ditebus sama Mbak Denada. Ya karena ini anak kan ya, tidak masalah. Terus yang di leasing juga diselesaikan nanti sama Mbak Denada. Kan kalau masalah rumah diakui bahwa memang betul itu yang ditempati Pak Dino itu ya memang rumah yang untuk Resa itu. Dan kemarin-kemarin kan ditolak kan, ada rumah, ada ini ya. Sekarang diakui dalam. Terus sekarang itu sejarah tanah dulu atas nama Raden Kusnadi, terus dibeli oleh Bu Emilia. Jadi uangnya itu uangnya Mbak Denada. Terus terkait masalah pencabutan, masalah teknis di pengadilan ini karena memang ini kan semua inisiatif kita mau ikut, memaksakan ikut enggak, kan bisa saya kasih apa ya, kayak kisi-kisi ini harus tertulis langsung tanda tangan kan enak, langsung tak kasihkan pengadilan selesai. Nah ini enggak, adanya videonya aja, tetap nanti kita buat tertulis. Bukan Resa ini ya yang 7M ini ya, ada oknum lah. Namun hasil mediasi yang kemarin ini tak tuangkan dalam publik beserta. Alhamdulillah ya. Yang pertama itu Resa sama Mbak Denada memang janjian ketemu untuk pertemuan yang pertama, sehingga pihak manajemen diajak oleh Mbak yang kedua. Nah pada saat ketemu ini mereka ini yang bahas-bahas saya ketemu Pak Dini sama Ibu Rati juga sekalian. Sehingga yang kemarin Lebaran ini ketemu, ya apa-apa sudah selesai. Cuman tekniknya di pengadilan belum, karena kan pada saat dan kita kuasa hukum tidak tahu menau soal itu. Ya saya bersyukur malah senang. Cuman ya yang tak sayangkan juga dicoba memberitahu saya dulu, tak kasih draft supaya pada saat ketemu enak tanda tangan selesai sudah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen.